Bapak Yakobus Julius ST Emsos dan Ibu Diani Eskom disilakan. Terima kasih untuk MC. Skor rapat anggota tahunan saya cabut. Selanjutnya kita masih melanjutkan agenda kita, yaitu agenda yang ketiga, pembahasan LPJ pengurus dan LHP pengawas. Dan ada 4 penanya secara langsung dan beberapa pertanyaan yang sudah direkap oleh panitia yang sudah diserahkan kepada pengurus dan pengawas. Untuk itu nanti terakhir, tetapi yang akan dijawab terlebih dahulu yaitu mulai dari Pak Pian ya, kemudian juga Pak Theo, Bu Seli, dan Pak Karudin. Mungkin saya serahkan dulu kepada sekretaris untuk mengulang kembali pertanyaannya untuk bisa dijawab secara menyeluruh oleh pengurus dan pengawas. Silakan Bu. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Untuk pertanyaan sudah saya distribusikan kepada sekretaris pengurus dan ketua pengurus, tapi saya akan membacakan secara singkat saja. Yang pertama dari peserta dari KS Kebun ya, Bapak Supriyanus Tian. Ada 4 yang beliau sampaikan. Yang pertama terkait dengan posisi keuangan. Apa terobosan dari Bapak Ibu pengurus untuk menaikkan pendapatan? Terus yang kedua, dari sisi keanggotaan, apa yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu pengurus untuk meningkatkan kualitas anggota? Terus yang berikutnya, yang ketiga, ini saran ya. Beliau mengharapkan untuk program kerja khusus bagian keuangan, beliau meminta dibuat lebih detail dan dibuat lebih komprehensif. Terus untuk yang keempat mengenai analisa force, beliau meminta dari Bapak Ibu pengurus nih, dari 13 indikator masih ada 8 yang belum ideal. Nah, apa yang mesti dilakukan supaya 8 yang belum ideal ini menjadi ideal? Kalau ada yang terlewatkan, mohon nanti ditambahkan atau dikoreksi oleh Pak Pian selaku penanya. Terus yang kedua dari Bapak Theophilus, beliau ada menyampaikan 3 yang tadi saya catat. Yang pertama mengenai kategori anggota bisa berdasarkan pekerjaan. Nih, mohon penjelasan dari Bapak Ibu pengurus mengenai kategori anggota yang pekerjaannya pengangguran. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan kategori anggota karena tadi kategori pengangguran ini jumlahnya lumayan banyak, jadi berpengaruh terhadap kinerja keuangan juga ikut menurun. Dari apa yang beliau sampaikan yang saya catat ini, kira-kira begitu hal apa yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu pengurus supaya anggota yang masuk kategori pengangguran ini dapat diberdayakan begitu, supaya anggota yang menganggur ini mempunyai penghasilan dan dapat meningkatkan kinerja keuangan, dalam artian ada sekian puluh miliar uang yang menganggur itu bisa diserap dipinjamkan kepada anggota untuk meningkatkan kualitas hidup anggota karena mereka sudah tidak lagi menganggur, dan meningkatkan juga kinerja keuangan JU. Terus yang ketiga, ini berkaitan dengan analisa force. Ini berdasarkan penilaian dari Penkes itu
kategori CU keluarga kudus ini sehat, tapi beliau mohon penjelasan gitu. Sehat yang dimaksud seperti apa? Karena dari analisa force-nya ini masih banyak yang belum ideal. Mohon penjelasan juga. Kategori sehat yang dimaksud apa? Ini juga ada tadi disampaikan kembali oleh Ibu Cecilia Seli gitu. Terus dari Ibu Cecilia Seli ini mengenai ini saran ya. Tadi sudah dinyatakan close loop ya di halaman 4, tapi masih ada anggota di bawah 1 tahun sampai dengan 17 tahun. Saran beliau lebih baik membagi anggota jangan membagi anggota berdasarkan kategori usia. Terus yang ini tadi beliau sependapat dengan Pak Theo untuk kategori pekerjaan anggota itu pengangguran gitu. Tapi beliau meminta kepada Bapak Ibu pengurus, apakah Bapak Ibu pengurus ini sudah dapat memetakan dari 1.700 sekian anggota itu berapa anggota yang aktif begitu. Yang tadi masuk dalam kategori pengangguran itu, berapa banyak yang aktif. Terus untuk yang nomor 3 ini sudah kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Theo. Beliau mohon penjelasan mengenai kategori sehat menurut Penkes itu apa saja. Karena ada kaitannya dengan analisa force itu berbanding terbalik atau kontradiktif tadi ya. Terus nomor 4 ini pengurus perlu memperhatikan pencairan pinjaman. Ini masih di angka 52%. Ya, ini belum ideal gitu berdasarkan analisa force tadi, termasuk juga piutang lalai, termasuk juga aset. Ini masih di angka 5%. Ini juga kurang lebih dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pian tadi. Hal apa yang ini dapat dilakukan gitu supaya angka-angka yang belum ideal ini dapat menjadi ideal gitu. Terus untuk SHU, beliau ini tadi ada mempertanyakan apa yang menjadi dasar Bapak Ibu pengurus untuk mendistribusikan SHU. Karena kalau mengacu kepada apabila distribusi SHU itu belum mengacu pada ADART, belum termuat di ADART gitu. Apa yang menjadi dasarnya? Ini juga beliau mohon penjelasan. Terus dari Bapak Karudin Bangkar, ini saran beliau ya Bapak Ibu pengurus ini juga memperhatikan anggota dengan membagi-bagikan atau membuat begitu baju kaos dengan kualitas yang sedikit lebih baik begitu dari yang sudah ada sebelumnya. Terus untuk yang kedua, ini kalau saya tangkap tadi, beliau mengusulkan ada special rate bagi anggota aktif dan pengembalian pinjamannya PWTJ. Terus yang ketiga, beliau juga sarannya menyampaikan bahwa untuk penjelasan terkait pengajuan pinjaman apabila tidak bisa diinformasikan segera kalau ditolak cepat informasikan, apabila di ACC juga cepat informasikan, kalau tidak di ACC juga kenapa alasannya. Kurang lebih begitu yang dapat saya bacakan dan sampaikan. Kalau ada hal yang terlewatkan atau sedikit keliru saya mencatatnya, mohon nanti disampaikan langsung oleh penanya. Sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Pimpinan, terima kasih. Ya, kami serahkan kepada pengurus pengawas untuk menjawabnya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Di sini tadi sudah kita ketahui bersama bahwa ada 4 pertanyaan, saran, termasuk saran juga ada di dalam termasuk usul juga ada. Jadi ada pertanyaan dari Pak Pian, ada usul juga dari Pak Pian tadi, terus Pak Theo, Bu Seri dan Pak Karudin. Dalam hal ini kami sudah berbagi tugas tadi untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau usul saran yang Bapak Ibu tanyakan kepada kami. Untuk itu kepada Pak Ari selaku sekretaris bisa menjawabnya, nanti kawan-kawan pengurus juga bisa menambahkan. Begitu juga nanti yang bagian pengawas
Nanti silakan untuk dijawab. Sekian. Terima kasih Bapak Retno selaku Ketua Pengurus. Terima kasih kepada pimpinan rapat terkait dengan pertanyaan yang mulai disampaikan oleh Bapak Ibu, Pak Pian, Pak Theo, Bu Seli dan Pak Harudin Bakar tadi. Saya akan menanggapi beberapa, nanti akan ditambahkan oleh teman-teman juga terkait dengan pendapatan SAU kita yang menurun dan apa terobosan yang dilakukan oleh pengurus. Saya rasa ini juga ketika saya membaca pertanyaan dari secara online tadi ada keterkaitan juga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pengurus di sini. Tentunya tadi kami juga sudah diskusi. Memang kita sudah target kita adalah pencairan pinjaman tentunya lebih meningkat. Peningkatan dalam pencairan pinjaman secara internal juga dari tata kelola CU kita mulai melakukan self assessment juga. Perlu Bapak Ibu ketahui ini juga akan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Theo tadi. Mengapa untuk tahun buku 2024 ini ditampilkan ada kategori pengangguran? Sedikit informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Pada bulan November, sekitar pertengahan bulan November 2024 kemarin, kami diaudit oleh dalam hal ini Puskop CU Borneo terkait dengan standar culek. Standar culek merupakan suatu pendapat tentang posisi relatif suatu lembaga, khususnya kita CU berkaitan dengan 11 indikator tata kelola CU. Jadi ada sekitar 125 sub indikator yang ditanyakan kepada kami kemarin, dan salah satunya adalah hasilnya yaitu dari pengkategorian anggota yang ada berdasarkan pekerjaan. Nah, jadi jika ditanyakan dasarnya dari mana, bisa muncul kata pengangguran ini. Jadi ketika dilakukan asesmen atau audit, ternyata ada kategori pengangguran yang terdiri dari pensiunan, ibu-ibu tadi yang mengatakan bahwa saudara kami ini kerja, Bapak Ibu, dari pagi sampai malam tidak berhenti-berhenti kami kerja. Apa dibilang pengangguran ya? Kita mengakui ya itu versi realnya. Dan yang belum bekerja juga. Nah, jadi ada 3 kategori itulah yang dikategorikan ke dalam pengangguran. Walaupun kita ketahui sendiri, nah pensiunan juga, kemudian kemungkinan ada juga penghasilan. Tapi jelas standar yang kami gunakan di sini, kami mengacu pada hasil culek kemarin. Dan ternyata ketika kami lihat juga, ya kami juga baru tahu ternyata ketika dilakukan satu penilaian, ternyata posisi CU Keluarga Kudus anggotanya kategori pengangguran ini banyak. Sehingga Pak Teo tadi katakan, jika dikaitkan dengan pinjaman yang beredar pada saat ini, dikaitkan dengan pendapatan, nah itu bisa jadi gambaran kita dengan kondisi keuangan kita saat ini yang Bapak Ibu bisa perhatikan di laporan keuangan. Terkait dengan keanggotaan secara kualitas dan kuantitas, Bapak Ibu bisa lihat di bulan Mei di laporan keanggotaan. Di situ ada perubahan yang drastis dari keluar masuknya anggota. Nah, Bapak Ibu bisa buka kembali di bulan Mei itu drastis sekitar kalau tidak salah saya 400-an anggota. 400-an anggota itu dengan sangat berat hati kami pengurus saat itu harus memutuskan Bapak Ibu. Jadi beberapa anggota yang tidak aktif terpaksa kami keluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setelah RAT yang kita lakukan. Saya ingat dari Januari kita RAT diberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan seperti ya kebijakan terkait dengan penanganan simpanan pokok, keanggotaan aktif dan lain sebagainya. Dan ini juga imbas dari regulasi pemerintah yang ada saat ini. Nah, ini merupakan kondisi kita yang terkait dengan kualitas keanggotaan juga tadi. Jadi anggota yang tidak aktif dengan sangat berat hati kita terpaksa untuk keluarkan. Saya setuju dengan Pak Pian. Kami setuju dengan Pak Pian bahwa ya harapan kita di sini bukan hanya kuantitas anggotanya yang banyak, tapi kualitas anggota juga. Mohon kerjasama dari Bapak Ibu juga yang ada di sini, karena
seperti yang disampaikan teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini adalah ya orang-orang pilihan salah satunya juga yang bisa menjadi semangat juga buat anggota yang lainnya untuk berkontribusi lebih bagi lembaga kita, bagi CU Keluarga Kudus. Untuk program kerja terkait analisis course tadi di wilayah pengawas nanti akan menjelaskan, dan kategori PNKes juga tadi kita dinyatakan sehat. Pertanyaan Ibu Seli terkait dengan program yang direncanakan, yaitu tadi persentase dari rapat-rapat pengurus. Memang di tahun buku sebelumnya pengurus sudah mentargetkan berapa, sekitar intinya pada dasarnya ada beberapa kali memang tidak bisa dilaksanakan rapat pengurus. Kami juga mohon maaf dari pengurus, dari 20 berapa yang dilaksanakan ada beberapa yang tidak bisa. Tapi namun Bapak Ibu, ketika rapat-rapat itu memang kami usahakan juga untuk hal-hal yang khususnya bersifat strategis itu benar-benar kami bahas, dan berupa kebijakan-kebijakan yang ada. Dan semoga di tahun 2025 ini kami bisa menjalankan program-program yang ada sesuai dengan yang sudah kami rencanakan. Terkait rendahnya modal lembaga, nah ini juga berdampak juga tadi yang seperti yang kita disampaikan di awal tadi, pengurangan anggota ini bisa berdampak juga, dan berharap juga ini kontribusi dari Bapak Ibu juga, karena kita kekurangan kita anggota kita jauh dari yang ditargetkan. Jadi mohon Bapak Ibu ya bisa, karena kita adalah kekeluargaan ya di CU ini, koperasi adalah kekeluargaan, jadi kita bisa merekrut, membantu merekrut mulai dari orang terdekat kita juga. Nah ini karena kita menjadi satu kesatuan di sini. Tentunya tanggung jawab ini memang diberikan kepada pengurus, tapi secara umum tentunya ini adalah karena adalah lembaga kita bersama, CU kita bersama, kita memiliki rasa memiliki CU ini yang melalui tadi kita bisa mengajak anggota-anggota yang belum bergabung menjadi bagian dari CU Keluarga Kudus untuk bergabung. Saya senang dengan apa yang disampaikan Bapak Baharudin Bahar tadi. Walaupun ada sedikit sakit hati nih Pak, rasa pengennya benar keluarga kita, tapi saya putuskan untuk bergabung. Boleh ya kita berikan tepuk tangan untuk Bapak tadi, dengan Pak Bahar dan Pak Bahar tadi. Ya memang semangat ber-CU seperti inilah yang harusnya kita miliki. Bapak Ibu ngomong tentang sakit hati pasti ya. Kita di dalam lingkungan pertemanan ada, tapi ya saran kami teruslah setia dengan CU Keluarga Kudus ya. Karena banyak testimoni yang beranggapan bahwa memang menjadi anggota CU Keluarga Kudus itu banyak yang sudah diuntungkan, banyak hal-hal baik yang didapatkan. Kemudian terkait dengan usaha yang dilakukan pengurus untuk perbaikan, terobosan dan hal-hal lainnya secara internal di sini mungkin bisa dari sisi karyawan dan pengurus, kompetensi yang ada dari hasil culik juga kemarin kami mendapatkan gambaran juga, dan tentunya kemampuan atau kompetensi dari karyawan, pengurus, pengawas ini kan didapatkan melalui diklat pelatihan secara internal maupun secara eksternal dari lembaga-lembaga luar termasuk dari tata kelola. Nah itu adalah usaha yang dilakukan oleh pengurus terkait dengan pinjaman, bahkan penanganan kredit lalai ini Bapak Ibu. Pengurus sampai turun langsung ke lapangan untuk memastikan. Mungkin ini nanti terkait dengan penanganan pinjaman lalai ini Pak Yohanes ya Pak Retno ya bisa mendetailkan nanti bahwa selama ini pengurus memang sudah sangat memikirkan terkait dengan bagaimana penanganan pinjaman lalai saat ini yang ada. Ya kita tahu pinjaman lalai yang Bapak Ibu lihat di laporan itu sangat tinggi. Nah ini mohon juga kontribusi karena kita adalah bagian dari CU Keluarga Kudus kita semuanya. Karena ketika pinjaman lalai tinggi tentu berdampak untuk kita semuanya. SHU tadi persentase pembagiannya ada beberapa memang sudah diatur di anggaran rumah tangga, tapi tidak semuanya Bapak Ibu. Ada beberapa poin tadi memang kita situasional, sifatnya kita melihat kondisi lembaga sendiri,
kita melihat seberapa besar SHU yang didapatkan oleh CU Keluarga Kudus. Tidak semuanya diatur di dalam ART, tapi ada yang diatur. Kalau tidak salah itu apa? DCU-nya, dari cadangan umumnya. Mungkin ada hal lain, saya kembalikan kepada Pak Ketua mungkin untuk ditanggapi oleh teman-teman. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Ari MPD. Ini pertanyaan Pak Teo ada sedikit saya tambahkan tentang pengangguran tadi. Di mana tadi Pak Ari sudah mengatakan bahwa yang dimasukkan kategori pengangguran di sini ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga mengikuti standar TULIP itu pekerja, pelajar dan mahasiswa juga bagian dari pengangguran gitu. Ya, itu yang saya tambahkan. Mungkin ada lagi dari kawan-kawan muslim. Sebentar Pak, saya menambah sedikit. Baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai tentang itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ari. Nah, yang selama ini dilakukan ya, untuk meningkatkan lembaga tadi, keuangan lembaga, yaitu kita meningkatkan pencairan, ya, meningkatkan pencairan. Kemudian yang berikutnya kita menekan KL atau menurunkan kredit lalai, dan yang berikut kerjasama dengan pihak ketiga. Terus yang masukan dan saran dari Pak yang tadi itu mengenai komprehensif dalam laporan. Nah, di sini terima kasih Pak, sarannya kami terima dan akan dipertimbangkan untuk laporan ke depannya. Terima kasih. Baik, saya mulai dengan pertanyaan paling terakhir. Nanti jangan lupa Bapak tanyakan kepada penanya apakah tanggapan yang diberikan udah menjawab, udah puas. Tadi Bapak mengatakan Bagaimana? berkaitan dengan bunga pinjaman. Kalau mereka bilang udah, berarti baru lanjut. Kalau Banyak mau buat bunga elemen. pinjaman itu Pak, pertanyaannya sebelum saya jawab, kita dapat keuntungan dari mana? Karena core bisnis itu simpan pinjam, dan keuntungan itu kolektif, artinya untuk semua. Maka diaturlah bunga-bunga pinjaman yang kita lakukan di CU itu sesuai dengan produknya. Itu yang harus dipahami. Lalu yang kedua, harus kita pahami, pencairan pinjaman itu kita memakai prinsip kehati-hatian, tidak boleh jor-joran. Kenapa demikian? Kalau kita lose control, kita pada waktunya akan tumbang sebagai sebuah lembaga. Jadi prinsip ketika proses pencairan itu biasanya banyak yang kita minta supaya apa? Bukan merepotkan yang minjam, tetapi untuk ketahanan finansial. Itu juga harus kita pahami. Lalu saya mengucapkan terima kasih di pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya Bapak sudah mengusulkan pinjaman dan tim kami di bawah belum memberikan jawaban, dan jawaban itu ketika Bapak datang, kami mohon maaf karena sudah ditolak. Seharusnya diberikan ketika ada prakredit sebenarnya. Jadi dengan rendah hati kami mohon maaf atas kelalaian seperti itu. Itu ya Pak. Lalu saya mau menambahkan berkaitan dengan apa yang ditanya oleh Pak Teo dan Ibu Seli berkaitan dengan halaman 4 dalam kategori pengangguran. Mungkin kita ingat dalam rapat anggota tahunan di
diusulkan supaya ditampilkan dalam laporan pengurus jenis pekerjaan. Lalu menambahkan apa yang disampaikan oleh teman kami dalam culek. Jadi Bapak Ibu, CU Keluarga Kudus itu bukan diaudit hanya internal saja dari tim pengawas 3 orang itu, tetapi ada yang lebih tinggi, bahkan akuntan publik pun mengaudit. Jadi memang siklusnya begitu. Maka merujuk apa yang ditanya tadi, dan terima kasih atas sarannya. Jadi itulah rujukannya. Jadi terima kasih untuk Ibu Seri dan Pak Theo berkaitan dengan itu. Nah, jika hal itu kemudian dengan harapan itu tidak kemudian ditampilkan, kami menerima usulan tersebut. Lalu berikutnya berkaitan dengan terobosan pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh anggota, kami juga mengamankan. Nah, ini dia, supaya pinjaman-pinjaman itu jika terjadi sesuatu, kita menggandeng pihak mitra. Kenapa? Kalau pinjam gampang, mengembalikan susah. Ini juga harus kita pahami. Kenapa demikian? Kadang-kadang orang berpikir, aku pinjam, mengembalikan nanti. Loh, kita ini kan punya, ini milik kita bersama. Jadi kami yang ada di depan ini hanya menerima mandat supaya uang kita ini sampai ke salah satu tujuan yang ada di belakang saya ini, untuk kesejahteraan anggota. Anggota itu siapa? Kita semua. Kalau mau lebih besar, 6.374 dalam laporan tahunan kita. Itu harus kita juga pahami. Jangan kemudian sana sini. Jadi kebaikan lembaga ini adalah kebaikan di mana kita bersama-sama menjaga supaya CU Keluarga Kudus itu bukan 10 tahun hidup, tapi berpuluh-puluh tahun, supaya kita anggota itu dari yang tidak punya menjadi orang yang berpunya, dari yang punya modal 10 juta bisa sampai di angka seterusnya. Tepuk tangan dong untuk kita. Lalu saya masih mau menanggapi berkaitan dengan pertanyaan Ibu Seri berkaitan dengan data aktif ya Bu. Nah, data aktif yang ada di data kami itu aktif itu 80%. Kalau dihitung ada 5.000 sekian. Lalu tidak aktif itu 19%, artinya kurang lebih 1.000-an. Nah, itu datanya. Lalu berkaitan dengan distribusi tadi sudah dijelaskan. Tambahan juga tidak ada yang fix. Jadi kita melihat situasi juga Bu, karena regulasi dari pemerintah itu seperti dikatakan itu membuat yang berkaitan juga bisa peralihan dari akuntansi dari saetap menjadi saep. Begitu banyak sekali sebenarnya hal-hal yang membuat kita harus menukar sana sini. Bukan hanya menukar, lagi belajar lagi. Jadi itu bisa saya jawab berkaitan dengan distribusi dari SHU. Lalu terima kasih dari Pak Pian berkaitan dengan usul laporan keuangan. Memang kita mau mengarah ke sana Pak, tapi di tengah-tengah jalan perubahan lagi sistem akuntansi. Kita harus belajar. Begitulah. Lalu kaitan juga dengan apa yang disebut dengan anggota. Anggota itu dalam BIMTEK terakhir di Puskop Cina, di mana difasilitasi oleh Kementerian Koperasi, dikatakan di dalamnya tidak ada lagi menerima anggota meskipun masih tanda petik di bawah 17 tahun. Nah, padahal itu yang tadi dikatakan dalam kata sambutan dari ketua pengurus itu beda sekali dengan regulasi sebelumnya.
Dulu kita mengatakan semua anggota yang masuk saja, tidak ada kriteria umur. Nah sekarang keluar lagi, kan pusing lagi kita. Itu yang bertentangan dengan filosofi dari koperasi itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, tahun ini kita tidak lagi menerima di bawah 17 tahun. Karena pertama tidak sesuai dengan regulasi. Lalu tuntutan regulasi harus cakap hukum dan lain sebagainya. Pusing lagi Bapak Ibu. Lalu pertanyaan di belakangnya, lalu mereka yang sudah menjadi anggota, mungkin anak kita baru 2 tahun, 3 tahun, sebelum 17 itu diapakan? Nah kan kita harus berpikir bagaimana supaya anggota, itulah tadi anggota yang dalam kategori tadi, itu kita buat dalam istilah QQ di bawah dia. Supaya apa? Supaya jangan orang bilang habis manis sepah dibuang. Kita nempel, cantolkan itu ke dalam bapak mamanya. Kan ingat Bapak Ibu, ketika misalnya ibu lahir, anak melahirkan anak, langsung dikasih sumbangan, solidaritas itu jadi anggota. Itu sebenarnya kita pikirkan bagaimana CU itu bertujuan bukan cari untung dalam artian kayak perusahaan besar, tetapi untungnya untuk anggota, karena yang punya uang itu adalah anggota. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Boleh yang lain menambah? Baik, mungkin masih ada yang Kalau soal ya, silakan. KL tadi saya sudah singgung sebenarnya Bapak Ibu. Jadi berkaitan juga dengan pertanyaan Ibu Seri, aset yang tidak terpakai itu luar biasa. Pertama, menjual aset tanah, rumah itu bukan kayak menjual kacang goreng. Sudah kita publikasikan lewat media sosial, tidak ada tuh yang mau beli. Kenapa? Karena memang situasi ekonomi tidak lagi baik-baik saja. Lalu kita tempelkan di tiap TP, ada anggota yang berminat, tidak ada juga yang mau menghubungi. Jadi segala cara kita sudah usahakan berkaitan dengan penjualan aset yang menjadi dikuasai istilahnya dari anggota yang memang gagal bayar Bapak Ibu. Udah kita usahakan. Lalu salah satu tadi saya sudah singgung, kita terobosannya kita menggandeng mitra supaya pinjaman-pinjaman itu diasuransikan, supaya kalau tidak terjadi sesuatu lembaga dalam tanda petik tidak dirugikan. Nah itu pengamanan-pengamanan yang kami pikir supaya tujuannya CU itu tidak akan korek kalau kita bersama-sama itu. Maka menghimbau tadi catatan, kalau mau minjam jangan lupa bayar. Jangan hanya minjam tapi lupa bayar. Itu dia. Itu yang menjadi terobosan, harapan. Kenapa kami katakan CU itu bukan milik kami Bu, Bapak Ibu, milik kita. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu harus ditanamkan. Setuju dengan Pak Bakar tadi. Walaupun dia ditolak, tapi loyalitas saya ditolong oleh CU keluarga Terus. Bukan sekali kayak kita bapak dengan anak, sekali ditolak anaknya tidak mau mengakui bapaknya. Tidak boleh begitu. Itu namanya bukan seorang anggota sejati. Itu saja, terima kasih. Baik, dari pengurus, dari pengawas. Saya masih ada tambahan. Oh masih, silakan. Yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu Sandy tadi. Pertama, saya mau mengajak kita bersama untuk memikirkan aset yang tidak produktif dalam bentuk rumah, bentuk tanah. Jadi mari kita bersama-sama, kalau memang ada di ruangan ini yang berminat untuk mengurangi aset-aset kita itu, silakan hubungi saya. Karena ada beberapa rumah kita yang sebetulnya sedang kita promosikan untuk dijual. Jadi bisa menghubungi kantor KS Tubun atau kantor yang lain ya, Rasal Jaya, Gayang, boleh. Silakan dimanfaatkan, itu aset kita bersama, dan kalau itu bisa dimiliki aset
yang tidak produktif kita menjadi berkurang, karena sekarang ini mencapai di atas 10% hasil tidak produktif kita, yang seidealnya itu di bawah 5%, jadi cukup tinggi. Maka kami mengimbau kepada kita bersama menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian tadi saya lupa pertanyaan Bu Sri, tadi ada yang satu belum terjawab. Karena saya juga mau Oh, ini masalah solidaritas. Nah, ini saya kembalikan kepada kita bersama. Kenapa ada perbedaan antara yang di atas 65 dan di bawah 65? Nah, ceritanya begini. Dulu, itu program kerja ya? Oke. Sabar Pak. Oke, baik. Nanti itu nanti jawabannya. Baik, saya pikir dari pengurus sudah cukup panjang lebar. Mungkin dari pengawas, silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Ada beberapa tadi ya saran dari khususnya dari Pak Theo ya dengan Bu Seli terkait penilaian pengukuran kesehatan koperasi versinya pemerintah dengan versinya CU gitu ya, standar CU. Nah, jadi dapat kami sampaikan dulu sebagai gambaran bahwa yang kami paparkan di laporan hari ini, tahun buku ini adalah hasil penilaian kesehatan untuk tahun buku 2023. Jadi mohon maaf itu kami langsung sekali koreksi, itu di halaman 22 di aspek usaha dan keuangan di poin satunya itu maksudnya itu tahun buku 2023. Itu kami mohon maaf, kami kesalahan ketik typo, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Itu maksudnya hasil penilaian kesehatan untuk tahun buku 2023 karena berdasarkan peraturan Permenkop ya, Permenkop 16/2015 kalau tidak salah itu bahwa penilaian kesehatan koperasi itu dilaksanakan aturan pelaksananya itu seingat saya itu peraturan deputi. Itu seingat saya karena saya masih di dinas koperasi waktu itu sebagai di seksi pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan juga terlibat di dalam Dinkes. Nah itu penilaian kesehatan itu dilakukan kepada setiap koperasi simpan pinjam atau koperasi sektor real yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Nah itu dilaksanakan setelah RAT, wajib setelah RAT. Nah jadi yang RAT hari ini, nah itu nanti dilaksanakannya itu biasanya itu diambil di semester kedua setiap tahun anggaran dari anggaran dinas koperasi itu karena kita binaan Pemprov. Nah jadi itu biasanya dilaksanakan semester kedua itu pelaksananya setelah RAT. Jadi ini untuk yang tahun buku 2023 pendidikannya sehat. Nah kenapa kami cantumkan? Karena ini kan merupakan hasil ya raport dari pemerintah sehingga kami merasa memandang perlu untuk kita semua tahu bahwa kita menilai diri kita dari tata kelola kita dari segi pors sudah kita paparkan setiap tahun buku, setiap RAT. Namun kan kita perlu menyampaikan bagaimana versi pemerintah. Nah, soal versi sehat tadi itu, sehat antara pemerintah dan versi CU itu kan ada berbagai indikator yang berbeda. Nah, kalau di pors tentu kan berdasarkan kinerja keuangan ya, berdasarkan laporan komprehensif. Nah, kalau yang dulu namanya PHU, sekarang laporan perbandingan ya, perhitungan rugi laba lah gitu ya. Nah, untuk tahun buku 2022 sebagai gambaran skor kita 80,32. Lalu 2023 ini tahun buku 2023 hasil PNKS itu sama-sama sehat 82,38. Jadi ada peningkatan skor. Nah, makanya kami menuangkan di rekomendasi juga agar peningkatan skor karena ada beberapa aspek versi pemerintah yang perlu kita lakukan perbaikan. Jadi ada 4 aspek, kalau untuk di pors ada 13 indikator walaupun secara standar CU sebenarnya itu 45 indikator kalau pors.
Cuma yang diambil oleh CU secara umum itu ada 13 indikator. Nah, untuk pemerintah sendiri dia menggunakan 4 aspek. Kalau dulu seingat saya dia menggunakan 7 aspek. Sekarang mereka merger itu menjadi 4 aspek besar. Aspek tata kelola yang terdiri dari prinsip operasi, kelembagaan, nah seperti manajemen, nah ini tidak ada di PORS untuk di standar CU. Nah kemudian di profil risiko, nah kita sehat. Di aspek tata kelola kita sehat. Kenapa? Karena manajemen risiko juga kita sudah baik, tergambar di PORS kita kan, P1, P2 kita ideal. Kemudian di kinerja keuangan ini yang menjadi perhatian, makanya di rekomendasi kami di halaman 25.1 itu meminta ada ini yang perlu diperbaiki karena di kinerja keuangan yang menyangkut aset kinerjanya, manajemennya, kesinambungan keuangan itu yang masih dalam kategori dalam pengawasan yang mana skornya masih 60-an. Jadi karena ada 4 penilaian yang menyatakan hasil PNKS yaitu sehat, cukup sehat dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Nah skor kita kalau Sehat. 80 sampai 100 itu kategori sehat, kita udah di atas 80 ya. Nah menuju mau itu memang sulit, tapi sudah menancap ke arah yang lebih di atas lagi. Jadi skornya semakin meningkat, tapi aspek kinerja keuangan ini yang perlu diperbaiki. Nah memang perlu disinergikan dengan PORS kita karena sudah kita gambarkan di tahun buku yang di 2024 ini. Nah itu nanti menjadi perbaikan tentunya bagi pengelola. Nah kemudian di aspek permodalan juga kita sudah dikategorikan oleh pemerintah itu sehat karena ada kecukupan modal di situ. Sementara kinerja keuangan kenapa ada pengawasan tadi kita masih idle money kita masih tinggi, duit kita banyak yang terjual karena ada banyak anggota yang hanya menyimpan, tidak mau berpartisipasi meminjam, tidak mau berkontribusi meminjam. Nah sehingga ini juga tentunya akan berdampak ke usaha kita, yaitu kita pendapatan utama kita kan di pinjaman. Bagaimana kalau tidak ada minjam semua nih, bagaimana ini bisa hidup? Nah seperti itu. Jadi itulah agak untuk supaya gambaran saja perbandingan sehat versi secara garis umum 4 aspek ini kita sehat. Jadi setahu saya masih di dinas koperasi kalau sehat itu sudah sangat-sangat diapresiasi pemerintah. Tapi kalau dalam pengawasan itu artinya dia masih dibina. Karena saya pernah juga belum memberi dalam koperasi menutup salah satu CU bahkan di Serang itu DPK, kita kasih kategori dalam pengawasan khusus. Artinya semuanya buruk semua aspek itu. Nah sehingga kita cukup standar pemerintah. bangga juga dan jangan juga terlena untuk tetap memperoleh kategori. Nah kemudian untuk rapat tadi saran Bu Seri tadi, terima kasih Bunda sudah menyarankan. Coba nanti itu dibahas di program kerja di sana baru kita masuknya. Demikian, mungkin ada teman dari tim saya. Demikian kiranya yang bisa kami